Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju ke gerakan bersama-sama dengan Pastor Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, yaitu baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari ya. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Hari ini minta maaf agak terlambat karena hujan-hujan, jadi saya harus ngantar anak-anak ke sekolah dulu, baru bisa kembali lagi dan mulai kegerakan ini, saudara ya. Jadi barangkali kedepannya akan dipertimbangkan untuk memulai ini di atas jam 7 setelah mengantar anak-anak ke sekolah, saudara ya, karena kadang-kadang ada hujan atau apa harus diantar pakai mobil, saudara ya. Jadi ya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara sudah mulai hari dengan berdoa, amin ya. Mulai hari dengan berdoa dan firman Tuhan, dan biasanya ya saya sudah mulai hari dengan berdoa dan bersepakat bersama-sama. Tapi itu kita mulai di kanal merah, saudara-saudara ya. Nah, jadi kita saat ini di akun Pendeta Raymond Mantik kita ada kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Haleluya ya. Sebagai pemberita firman, pekerjaan saya, panggilan saya adalah beritakan firman Tuhan setiap hari. Dan saya bersyukur ada fasilitas, ada platform yang Tuhan sediakan lewat teknologi yang ada. Jadi kita punya kesempatan untuk melakukan amanat agung di dunia ya, di sosmed, sosial media ya. Puji Tuhan, shalom buat kita semua. Mari kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita mulai dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya. Apa kabar buat kita semua ya pagi hari ini? Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan di hari yang baru ini. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Saudara juga bisa subs di channel atau di kanal merahnya Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Halo Udin Sawit ya, God bless you. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita datang menghampiri takhta kasih karunia Allah pagi hari ini. Kemurahan Tuhan itu dahsyat. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya Yesus, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, yang awal dan akhir,
Engkau yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Firman-Mu ya dan amin. Apa yang Engkau janjikan selalu tergenapi dan terjadi dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Hari ini kalau kami ada, kami sehat, kami bahagia, kami penuh sukacita, kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, luar biasa. Engkau yang membuktikan kasih sayang-Mu, rahmat-Mu yang heran di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau menyambut hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau menyambut hari ini dengan percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari join di dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle saat ini ya. Kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Halo cahaya langit kulon ya. Jangan sama seperti bulan. Kalau Udin Sawit ini masih mendingan ya, karena masih kelihatan nih cahaya langit kulon ini, nggak tahu nih siapa ini, AI atau robot. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Maju kegerakan di dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, yaitu apa saudara? Kita baca Alkitab ya. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari saudara. Karena apa? Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus mengajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Pembacaan Alkitab saya sekarang ini ada di kitab Timotius, dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Puji Tuhan saudara-saudara, mari buka hati, kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, ini sambil kita ya coffee break saudara, dibuatkan kopi sama istri ya. Indahnya hidup ini. Haleluya. Halo my brother ya. Pak Alex, apa kabar Bang? Sehat-sehat? Senang ya bisa jumpa dengan Pak Alex, ini luar biasa ya. Masih di Manado apa udah ke Jakarta nih? Ya. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi.
Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Haleluya, haleluya. Saya menyapa sahabat Pendeta Raymond ya, Rizka Rini Neman. Oh, haleluya ya. Salam baik ya, salam juga buat Torempe Pak Bro di sana ya. Dan juga buat Pastor Pingkat Dien. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari
mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa saudara-saudara ya. Pagi hari ini saya mau kasih tema firman Tuhan adalah hidup menurut perkataan yang sehat ya. Hidup menurut perkataan yang sehat ya. Di ayat 3 di sini katakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, ada kuasa dalam perkataan. Bagaimana Anda punya perkataan-perkataan yang engkau perkatakan, yang engkau imani, yang engkau hidupi, akan menentukan tindak tanduk kehidupanmu setiap saat, setiap hari. Ya, Anda menjadi orang yang lemah, mudah putus asa, mudah kecewa, mudah menyerah, mengasihani diri, itu ditentukan oleh kata-kata apa yang engkau dengar, kata-kata apa yang engkau simpan dalam hati, kata-kata apa yang engkau hidupi. Anda menjadi pribadi yang penuh semangat, penuh sukacita, penuh gairah, penuh iman, penuh optimis dan sebagainya, itu juga ditentukan oleh kata-kata apa yang Anda yakini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup menurut perkataan sehat. Nah, perkataan sehat ini hanya berasal dari perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus. Wah, ini dahsyat saudara ya. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firmanku, perkataanku akan tinggal tetap selama-lamanya. Jadi ini yang saya yakini, ajaran Yesus, perkataan Yesus itu kekal selama-lamanya, sementara perkataan-perkataan orang atau ajaran-ajaran orang itu bersifat sementara. Nah, haleluya ya. Jadi perkataan apa yang Anda pegang di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, sangat menentukan outputmu. Dari pikiranmu, dari perkataan mulutmu, sampai kepada tindak tandukmu, ya, perilakumu dan habitmu, behaviormu, dan ya menjadi karakter. Ya, kita semua hidup dari keyakinan, dan apapun keyakinan Anda itu muncul dari perkataan. Ya, makanya saudara, ada kuasa dalam perkataan, ya, dan terlebih khusus saudara, perkataan firman Tuhan, perkataan Yesus. Ya, kita senang bilang kalau di tempat kita senang bilang begini. Anda mau hidup menurut perkataan mana? Perkataan firman atau birman? Ya, orang Manado bilang, mau pilih mana? Kata birman atau kata firman? Ya, kalau Anda hidup menurut kata birman, Anda mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah kepahitan, ya, mudah lemas dan sebagainya. Tapi kalau Anda hidup menurut kata firman, Anda akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kokoh, lebih dari pemenang. Karena apa? Perkataan firman menjadi pegangan hidup saudara. Haleluya. Saya berdoa pagi hari ini setiap kita menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Kita menerima firman Tuhan itu dengan rela hati, saudara ya. Jangan menjadi orang-orang yang menerima firman Tuhan itu yang bilang begini, terima kasih Tuhan, cocok ini firman Tuhan buat kita punya suami. Oh, cocok ini firman Tuhan buat kita punya istri. Ya, orang-orang seperti ini tidak akan diberkati saudara ya. Tapi kalau dia terima firman Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini buat saya, pasti Anda diberkati Tuhan. Ya. Kalau orang Jakarta bilang, terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini gua banget. Waduh, ini gua banget. Cocok buat saya. Ini kena dalam hidup saya.
maka saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Anda akan mengalami terobosan yang luar biasa, ya. Haleluya. Saya menyapa Ibu Mei Kasih. Oh, ini my sister ya. Shalom, shalom, shalom ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi saudara-saudara, hidup menurut perkataan yang sehat. Di luar sana banyak perkataan yang tidak sehat. Ya, di luar sana banyak perkataan yang membunuh, saudara ya. Jadi saudara, kita dalam membunuh sebenarnya di dalam kerajaan Allah, Anda tidak perlu pisau untuk membunuh. Cukup dengan kata-katamu Anda bisa membunuh orang lain. Ya, Anda bisa membunuh karakternya. Anda bisa mengkerdilkan dia dengan apa? Perkataan-perkataanmu. Ya, di luar sana saudara, banyak perkataan-perkataan yang tidak sehat. Ya. Apalagi perkataan-perkataan suami sama istri, kamu bodoh, atau perkataan-perkataan itu ya, perkataan-perkataan yang memaki dan sebagainya. Itu bahaya saudara. Jadi saudara, perkataan mana yang engkau pegang? Nah, jadi penting sekali ya, kita hidup menurut perkataan yang sehat. Dan perkataan yang sehat hanya berasal dari perkataan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi kita manusia, Anda harus ingat, manusia adalah makhluk roh. Manusia adalah makhluk roh yang punya tubuh. Ya, malaikat makhluk roh tapi tidak punya tubuh. Manusia adalah makhluk roh yang punya tubuh. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Makanya kita bukan cuma makan, minum, ya, minum kopi dulu. Kita bukan cuma makan minum untuk tubuh kita, tapi ya, kita makan untuk roh kita. Makanya penting sekali kita ada baca Alkitab ya setiap hari. Saya merasa dan saya yakin bahwa hidup saya ada untuk memberitakan firman Tuhan ya. Saya ingat saya punya komitmen dengan Tuhan. Waktu saya sakit lalu, ya, saya lumpuh 2 tahun lalu ya. Saya lumpuh, saya tidak berdaya, kaki saya tidak berjalan, dan banyak teman yang sudah tahu saya punya kesaksian ini ya. Dan saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya disembuhkan, saya mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saya sembuh dan saya buat satu komitmen dengan Tuhan di dalam hati saya. Kalau kaki saya masih berjalan, berarti hidup yang ada ini hanya untuk memberitakan firman. Ya, hanya untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi apapun keadaannya saudara, situasinya, saya memberitakan firman Tuhan. Ya. Tiap hari itu sudah minimal 2 jam saudara ya. Minimal 2 jam saudara. Jadi walaupun tadi agak terlambat, karena saya harus antar anak ke sekolah dulu dan balik lagi dan terundur 1 jam ya. Kita tetap komitmen untuk beritakan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena ini sudah menjadi komitmen saya. Saya merasa panggilan saya adalah beritakan Injil. Beritakan firman setiap saat, setiap momen saudara. Dan saya percaya di luar sana banyak orang yang perlu Tuhan. Di luar sana ada banyak orang yang perlu Tuhan. Makanya kita yang diberi karunia untuk memberitakan firman, beritakan firman saudara. Karena apa? Di luar sana ada banyak perkataan yang tidak sehat. Ya. Perkataan yang membunuh, perkataan yang mengkerdilkan orang, perkataan yang membuat orang patah semangat, perkataan-perkataan yang membuat orang ya tidak mengalami terobosan dalam kehidupannya. Makanya sini ya, sekali lagi saya mau bacakan bagi kita. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita,
Artinya di luar sana saudara, banyak perkataan-perkataan lain. Anda menyadari atau tidak menyadari, Anda hidup menurut perkataan. Ya, karena apa? Perkataan itu akan menghasilkan sebuah keyakinan di dalam diri Anda. Ya, firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi apa yang kau percaya di dalam Yesus, itulah yang kau hidupi. Tapi saudara tahu bahwa seorang ateis pun dia meyakini keyakinan ateisnya. Ya, ujung-ujung ateis apa? Percaya bahwa Allah tidak ada. Benar nggak? Ya, lebih sulit membuktikan Allah tidak ada daripada kita menerima kenyataan bahwa Allah itu ada lewat ciptaan. Ya, kita ini ciptaan Tuhan yang mulia. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perkataan apa yang Anda pegang dalam hidup saudara akan menentukan output saudara. Saudara menjadi orang yang penuh kemenangan, penuh sukacita. Saudara menjadi orang yang bahagia, berkelimpahan. Itu mulai dari perkataan-perkataan, ya, pengakuan iman saudara. Makanya saudara ya, kita bangun pagi hari, kita berdoa, kita mengatakan pengakuan iman kita. Aku percaya, aku sehat, aku kuat, aku percaya, aku bahagia berlimpah di dalam Yesus Kristus. Aku percaya Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamatku. Yesus Kristus Tuhan, Mesias anak Allah yang hidup. Kenapa saudara? Anda dan saya, kita diselamatkan oleh pengakuan iman kita. Ya. Ya, semua membuat satu pengakuan lewat apa saudara? Makanya firman Tuhan katakan, jika engkau percaya dari hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Mesias anak Allah yang hidup, ya, maka engkau akan diselamatkan. Ya. Bila kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah yang hidup, dia mati di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa, bangkit dari antara orang mati, membenarkan kita, maka engkau akan diselamatkan. Makanya saudara, ya, hati-hati dengan perkataan saudara. Kadang-kadang tanpa terasa saudara, kita sudah membunuh orang dengan perkataan kita. Kita sudah membunuh anak-anak kita sudah membunuh istri kita atau suami kita dengan perkataan-perkataan. Jadi perkataan apa yang ada di hati dan pikiranmu itu sangat ditentukan dari perkataan apa yang saudara pegang. Ya. Kalau Anda pegang perkataan tetangga, ya, perkataan Birman, ya, pilih mana ya, kata Birman atau kata Firman, nah, gitu kan? Kalau Anda pilih kata Birman, ya biasanya orang yang kata Birman ini biasanya mudah kecewa, mudah kena gosip, kena hoax dan segala macam. Karena yang dia pegang kata orang, kata tetangga. Tapi kalau kita pegang kata firman, kata Tuhan Yesus, maka kita berkemenangan. Tuhan Yesus sudah bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Makanya setiap hari saudara, kita harus ada kegerakan baca Alkitab. Anak Tuhan kalau nggak baca Alkitab saudara, ya, banyak orang Kristen di sana saudara, ya, keluarnya ganteng saudara, gagah saudara, keren-keren saudara, tapi rohnya kering kerontang saudara. Kenapa? Makannya seminggu sekali di firman, ya, makan firman Tuhan tuh seminggu sekali, cuma di ibadah, cuma di gereja. Itu pun kalau tidak dipatok iblis, ya, karena iblis bisa mencuri benih-benih kerajaan Allah. Ya, banyak orang Kristen tomat di luar sana, ya. Kristen tomat. Apa Kristen tomat? Minggu tobat, Senin kumat. Ya toh, Minggu masuk gereja, wah tobat dia, ampuni saya. Tapi Senin sampai Sabtu dia kumat saudara. Kenapa saudara? Karena perkataan apa yang dia pegang menentukan.
Ya, kalau ada orang punya pemahaman, oh Tuhan kan maha baik, Tuhan kan maha pengasih dan penyayang, Dia kan sudah menebus kita dari dosa, makanya kita buat dosa seenaknya. Itu perkataan iblis, saudara ya. Hati-hati saudara. Saudara mau perkataan Tuhan atau perkataan iblis ya. Salah satu contoh perkataan iblis yang ada di dalam Alkitab. Sembahlah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Saya pernah tes saudara ya. Saya mengajar di sekolah teologi ya, anak-anak mahasiswa. Saya tes firman Tuhan ya. Saya tes Alkitab berkata, sembahlah aku, maka semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Wah, masih banyak yang bilang amin, 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 amin. Ini karena apa? Nggak jarang baca Alkitab, nggak tahu isi Alkitab. Ya, banyak orang Kristen di luar sana nggak tahu isi Alkitab, cuma taunya dengar khotbah. Makanya mudah dia disesatkan oleh perkataan-perkataan yang tidak sehat, perkataan-perkataan si jahat. Tapi kalau kita tiap hari ada perkataan firman Tuhan membersihkan hati kita. Firman Tuhan menegur kita, firman Tuhan menemplak kita, firman Tuhan membaharui kita, firman Tuhan menyegarkan kita, hidup kita penuh kemenangan. Amin. Hidup kita penuh kemenangan. Luar biasa saudara. Perkataan Tuhan Yesus menyempurnakan iman kita. Ya. Jadi semua orang punya iman, semua agama punya iman, saudara. Tapi dalam Alkitab, ya, iman hanya bisa disempurnakan oleh Yesus Kristus. Ya, coba kita lihat. Iman hanya bisa disempurnakan oleh Yesus Kristus. Makanya, ya, iman kita akan timbul kalau kita dengar firman Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Ya, saudara, iman kita semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah penyempurna iman. Iman kita bertumbuh oleh mendengar perkataan Tuhan Yesus. Masalahnya saudara, dengar baik-baik. Apa yang engkau selalu dengar di hati dan pikiranmu, itu tetap akan bertumbuh di dalam dirimu. Kalau yang engkau dengar adalah perkataan tetangga, kalau yang engkau dengar adalah perkataan intimidasi iblis, kalau yang engkau dengar adalah perkataan-perkataan ajaran tidak sehat atau pengajaran setan-setan, pengajaran si penyesat, si penipu dan yang memperdaya, maka itu juga akan tumbuh di dalam dirimu. Wow, saudara. Ya, makanya saudara, saya setiap hari saya memutuskan hanya mau mendengar pada perkataan firman Tuhan. Di luar sana saudara, ya, kayak frekuensi signal HP, saudara ya. Kalau saudara bisa pakai infrared dan saudara pakai kacamata infrared dan saudara mau lihat itu frekuensi signal HP itu bertebaran di mana-mana, saudara. Begitu juga dengan perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang sehat
yang bertebaran di mana-mana di luar sana, bahkan di HP-HP saudara, di sosmed saudara ya, di Facebook, di YouTube, TikTok dan sebagainya saudara. Bertebaran saudara, perkataan yang tidak sehat, perkataan-perkataan dari si jahat saudara. Ya, tapi kalau kita berpegang pada perkataan firman Tuhan, perkataan Yesus Kristus, hidup kita penuh kemenangan. Amin. Hidup kita penuh terobosan. Hidup kita penuh dengan transformasi. Keluarga-keluarga, perkataan apa yang Anda pegang di tengah-tengah keluarga? Ya, kalau di keluarga kami, keluarga Gembala Sidang, kami sudah tetapkan untuk hidup berdasarkan perkataan Tuhan Yesus dan menegakkan hukum kasih dalam keluarga. Makanya kalau ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, kita lebih kuat kepada saling mengasihi, saling mengampuni. Karena itu adalah perkataan yang sehat dari Tuhan Yesus. Ya, berapa banyak keluarga yang hancur karena ego, keluarga yang hancur karena angkuh, keluarga yang hancur karena ya tidak ada yang mau mengalah. Saya pernah ada orang sharing saudara ya, suami istri akhirnya menyesal karena apa saudara? Ternyata mereka itu masih merasa saling mencintai. Tapi karena sering marah-marahan, akhirnya mereka putuskan bercerai dan diurus di pengadilan. Setelah diurus di pengadilan, dimediasi masih angkuh, masih keras dengan pendirian masing-masing. Setelah ketuk palu, diketuk cerai saudara, baru suami mulai sadar. Ya, saya sudah salah jalan. Mau rujuk. Tapi sudah agak lebih sulit saudara. Karena apa saudara? Istrinya sudah ke sana. Udah tinggalkan dia karena sudah cerai, sudah terlepas saudara. Ya, banyak keluarga yang bercerai di sana. Karena apa? Perkataan-perkataan yang ada di tengah-tengah keluarga adalah perkataan-perkataan yang tidak sehat. Banyak anak-anak menjadi hancur di luar sana. Kenapa? Karena perkataan-perkataan di tengah-tengah keluarga adalah perkataan-perkataan yang tidak sehat. Bukan perkataan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, lebih banyak perkataan firman atau perkataan orang di dalam keluargamu atau di dalam dirimu. Ya, kita hidup oleh perkataan firman. Nah, kalau saudara kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berpegang pada ajaran sehat, kita akan sampai di level di mana kita menjadi manusia Allah. Manusia Allah. Ya, di sini dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi saudara, kalau kita berpegang pada perkataan yang sehat atau ajarannya Tuhan Yesus saudara, kita semakin hari ya menjadi manusia Allah. Nah, ini adalah istilah teknis di dalam Alkitab. Ya, bukan manusia yang ingin jadi Allah seperti ada yang di luar sana yang mengaku-ngaku sebagai yang terpuji, sebagai ya yang duduk di bait Allah dan sebagainya saudara ya. Jadi manusia Allah bukan orang yang ingin jadi Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab ada banyak istilah-istilah ya. Jadi di Alkitab itu ada istilah-istilah teknis. Kalau Anda belajar dokter ada istilah teknis kedokteran. Anda belajar politik ada istilah teknis politik. Begitu juga kalau Anda baca Alkitab ada istilah-istilah teknis Alkitab yang ya
Anda yang baca, makanya Alkitab ini bisa dibaca oleh siapa saja ya. Anak SD pun sudah bisa membaca Alkitab. Tapi ya sekelas profesor pun ya sekalipun tidak langsung serta-merta bisa memahami isi Alkitab. Apalagi kalau Anda profesor mesin. Ya, atau Anda profesor ekonomi, ya. Tidak serta-merta Anda bisa mengerti isi Alkitab. Anda harus tahu istilah-istilah teknisnya. Ya. Jadi ada salah satu istilah teknis di dalam Alkitab yaitu manusia Allah. Ya. Kita tahu ada beberapa istilah teknis tentang manusia ya, yang menggunakan kata manusia. Ada anak manusia. Istilah anak manusia adalah istilah yang paling senang dipakai oleh Yesus untuk dirinya, anak manusia. Ya, anak manusia ini adalah istilah untuk menunjukkan keilahian Yesus, kemesiasan Yesus. Karena ya kita tahu bahwa Yesus Kristus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani, saudara. Ya, tapi istilah anak manusia tidak menunjuk kepada kemanusiaannya, tapi justru menunjuk kepada keilahiannya. Ya, ada juga istilah manusia durhaka di dalam Alkitab. Ya, kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara akan temukan istilah-istilah ini ya. Ada istilah manusia durhaka, yaitu manusia yang ingin dipuji menjadi seperti Allah, menjadi Allah. Ya. Kalau saudara baca di kitab 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, saudara akan menemukan istilah manusia durhaka. Manusia yang menolak Yesus, manusia yang anti dengan Tuhan Yesus atau anti Kristus. Itu disebut manusia durhaka. Nah, kalau ini istilahnya manusia Allah. Manusia Allah ini bukan manusia ingin jadi Allah, tapi justru istilah ini disematkan kepada murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Yaitu ya seperti ini Paulus menyebutkan kepada Timotius bahwa engkau hai manusia Allah. Artinya apa saudara? Kita adalah manusia yang sudah lahir dari air dan roh. Kita yang memancarkan citra diri Allah dalam diri kita. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita memancarkan terang Kristus yang ada dalam diri kita. Haleluya. Tuhan Yesus mengaku dan mengatakan, akulah terang dunia. Amin. Terang dunia artinya bukan Tuhan bawa lampu dari surga, saudara. Tapi Tuhan menyatakan bahwa akulah ya terang itu. Dari terang itu berbicara apa, saudara? Terang itu berbicara pengenalan akan Allah. Berbicara tentang knowledge. Ya, berbicara tentang hubungan intim ya, atau berbicara tentang mengenal Allah yang benar. Jadi kata terang itu ya, Yesus menyatakan Allah yang benar. Jadi kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus, kita sudah mengenal Allah yang benar. Memang kita tidak lihat kasat mata saat ini, saudara. Semua kita, ya Anda yang hidup di generasi ini, siapapun Anda dalam keyakinanmu, apakah Anda lihat dengan kasat mata? Tentu saja tidak ya. Kita kalau berbicara perkara rohani, kita berbicara perkara supranatural, kita berbicara tentang iman. Dan Yesus berkata kepada Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagia mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Itu kena kepada kita, saudara. Kita percaya walaupun kita tidak melihat. Nah, kembali lagi saudara, kita manusia Allah, kita yang lahir dari air dan roh, kita yang diciptakan baru, kita memancarkan terang Tuhan yang ada pada kita. Makanya apa yang kita kejar, saudara ya, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal.
Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, saya menyapa Gembala Henis Adasoda. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Nah, jadi kita kembali kepada tema kita pagi hari ini, yaitu apa saudara? Ya, hidup menurut perkataan yang sehat. Jadi perkataan Anda sehat atau tidak tergantung dari perkataan mana yang engkau pegang. Ya, kalau engkau pegang perkataan Yesus, saya percaya outputnya akan sehat. Pikiranmu sehat, perkataanmu sehat, tindak tandukmu sehat, tubuhmu pasti sehat. Ya toh, karena kita percaya di dalam Yesus Kristus. Ya, saya pernah divonis dokter bilang, Pak, tidak bisa sembuh lagi sakit ini. Saya stres banget, nggak bisa tidur saudara. Saya pernah doakan orang ya yang datang kepada saya dan nangis. Oh pastor, minta maaf, minta ampun dan sebagainya. Dokter vonis hidup saya tinggal 6 bulan. Wah, tinggal 6 bulan dia udah stres ya. Dokter vonis hidupmu tinggal 6 bulan. Tapi waktu itu kita bilang kita berdoa. Sepakat. Nah, sampai sekarang nih masih ada tuh. Padahal itu udah 5 tahun lalu ya. Nah, luar biasa saudara. Perkataan mana yang kau pegang? Penting sekali. Kalau Anda berpegang pada perkataannya Tuhan Yesus, perkataan firman Tuhan, maka Anda akan mengalami kuasa. Imanmu semakin hari disempurnakan. Anda akan bertumbuh menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat. Ya, banyak orang di sana yang fragile itu mudah rapuh, mudah pecah. Ya, ada apa-apa pecah saudara, retak. Kalau Anda berpegang pada perkataan Tuhan Yesus, Anda menjadi pribadi yang solid, pribadi yang kuat. Keluarga yang ada perkataan yang sehat, yaitu perkataan Tuhan Yesus, akan menjadi keluarga yang penuh terobosan, keluarga yang ditransformasikan, keluarga yang saling mengasihi satu sama lain. Luar biasa. Anda yang ada perkataan Tuhan Yesus, Anda tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa dengan tantangan hidup, dengan badai hidup. Anda akan menjadi pribadi yang kuat. Makanya penting sekali perkataan. Mari kita berpegang pada perkataan yang sehat. Dan perkataan yang sehat hanyalah berasal dari satu sumber, yaitu perkataan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, saya sudah pernah alami saudara. Bergumul berbagai macam perkataan saudara ya. Mau perkataan iblis, perkataan diri sendiri, dan perkataan-perkataan yang lain. Anda pilih mana? Saya memutuskan untuk berpegang pada perkataan firman Tuhan. Karena apa saudara? Perkataan firman Tuhan itu saudara-saudara menguatkan kita. Ya, sekali lagi saudara, orang yang tidak baca Alkitab itu bagaikan saudara, pedang rohnya tidak pernah diasah. Pedang rohnya kecil bagaikan pisau pramuka saudara. Tapi kalau orang tiap hari baca Alkitab, perkataan yang ada di hati dan di pikirannya adalah perkataan Yesus, maka outputnya akan kelihatan dalam kehidupannya. Ya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi. Ya, kalau Anda merasa Anda penuh dengan kecewa, dengan sakit hati, dengan kegelisahan, barangkali pertanyaannya, perkataan apa yang bercokol di hati dan pikiran. Tapi kalau Anda bisa menghadapi kehidupan, Anda menghadapi tantangan badai hidup, karena ada perkataan Yesus di dalam hati dan pikiran. Makanya hati-hati tuh dengan perkataan saudara. Apa yang Anda perkatakan
akan menjadi tindak tanduk. Karena begini, apa yang Anda perkatakan akan seperti melekat kepada saudara. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara percaya firman Tuhan pagi hari ini, amin. Ada kemenangan di dalam anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kita berpegang pada perkataan yang sehat. Dan perkataan yang sehat hanyalah perkataan Tuhan Yesus. Selain perkataan Tuhan Yesus, perkataannya tidak sehat, saudara. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada ajaran yang benar, ortodoksi, yaitu apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya mengajarkan. Kenapa rasul-rasulnya mengajarkan? Karena rasul-rasulnya mengajarkan sama dengan apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini saudara-saudara, ya, apapun aktivitas saudara, pekerjaan saudara, kita akan giat dengan pekerjaan kita masing-masing, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruhkan di live chat. Kita akan berdoa bersepakat karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Dan Tuhan Yesus janji, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami untuk hidup berpegang pada perkataan yang sehat, yaitu perkataan Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami anak-anak Tuhan, kami murid-murid Tuhan, kami hidup oleh perkataan firman Tuhan. Iman kami disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut hari ini dengan penuh kemenangan. Kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi yang bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik di live kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Tuhan urapi, Tuhan berkati, sertai jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini, kalau ada yang mengalami sakit penyakit, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kami berdoa bersama-sama. Kami sepakat satu hati satu iman di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang sakit yang menyaksikan pemberitaan ini, ketika mereka mulai satu hati dan percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan percaya kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang rukun dan damai. Keluarga-keluarga yang saling mengasihi, keluarga-keluarga yang hidup dengan hukum Tuhan Yesus, yaitu hukum kasih. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang ada dalam tanduk perceraiannya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi, damai yang daripada Tuhan terjadi, kasih yang daripada Tuhan terjadi buat setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau ada orang-orang yang mengalami depresi, beban-beban di hati, belenggu-belenggu di hati, yang membuat beban berat di dalam hati dan pikiran. Orang-orang yang mengalami stres, depresi, rasa ingin bunuh diri. Orang-orang yang mengalami putus asa, kecewa, gelisah, ketakutan, kepahitan, kebencian, dan amarah, dan berbagai macam perasaan yang menindih di hati. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kelepasan,
kelegaan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Anak-anak cucu bahkan diberkati Tuhan, dijadikan berhasil. Kami siap sambut hari ini dengan penuh optimis. Kami siap sambut hari ini dengan penuh iman. Kami siap sambut hari ini dengan penuh gairah. Karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Penuhi hati kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Ya, saudara juga bisa subs di kanal biru. Ya, kanal biru, kanal merah, kanal hitam, dan macam-macam kanal, saudara ya. Kita penuhkan sosmed kita dengan firman Tuhan. Mari kita kolaborasi beritakan Injil bersama-sama. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini ya kepada teman-teman saudara atau kepada orang lain. Saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat ya. Saudara-saudara ya, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Silakan di-follow ya. Terima kasih untuk semua apresiasinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat.